Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, di sini kami akan mengadakan diskusi ya, di mana dengan mosi yaitu adalah kampus merdeka, di mana Kemendikbud kita kemarin yaitu ada dari Pak Nadiem Mukarim mengatakan bahwa dia mengadakan suatu kebijakan yang baru dengan nama kampus merdeka. Akan tetapi dengan adanya suatu kebijakan ini pasti adanya dampak positif maupun negatif bagi para mahasiswa maupun siswa tersendiri. Nah, di depan teman-teman sekalian ini sudah ada dua tim tersendiri. Sebelah kanan saya ini ada dari tim pro dan sebelah kiri saya ada tim kontra. Mereka akan membicarakan sesuai argumentasi mereka sendiri dan akhirnya akan menyimpulkan apa dampak sebenarnya yang paling bagus untuk kampus mereka. Sebelumnya kepada kedua tim ini saya akan membicarakan tentang aturan-aturan pada debat pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah satu tim terdiri dari 3 anggota debat yang terdiri dari pembicara 1, 2, dan 3. Yang kedua yaitu ada masing-masing pembicara diberikan waktu 4 menit dengan tambahan 1 menit untuk menyampaikan argumennya. 3. Kesempatan pertama diberikan kepada speaker pertama tim pro, kemudian speaker pertama tim kontra, dan seterusnya hingga speaker ketiga. Keempat, speaker pertama dari tim pro diharuskan mendefinisikan topik dan memberikan batasan serta menyampaikan sebagian argumen. 5. Speaker pertama dari tim kontra diharuskan memberikan bantahan atau rebuttal terhadap pembicara pertama tim pro dan menyampaikan argumen-argumennya. 6. Speaker kedua dari tim pro memberikan bantahan terhadap speaker pertama dari tim kontra serta menambah dan memperdalam argumen timnya. 7. Speaker kedua dari tim kontra memberikan bantahan terhadap speaker pertama dan kedua dari tim pro serta menambah dan memperdalam argumen timnya. 8. Speaker ketiga dari tim pro memberikan bantahan terhadap argumen dan speaker 1 dan 2 lalu memberi kesimpulan. 9. Speaker ketiga dari tim kontra memberikan bantahan terhadap argumen dari speaker 1, 2, dan 3 melalui menutup lomba dengan kesimpulan. Dan terakhir yaitu adalah keputusan ini tidak bisa diganggu gugat dari tim dewan juri. Nah, baiklah teman-teman. Untuk pertamanya itu sebelum kita memulai debat ini kita akan mendengarkan perkenalan dari masing-masing tim. Tim pertama yaitu dari tim pro, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan kami dari perwakilan tim debat Universitas Indonesia dengan saya sendiri Hendro Wahyudi. Di sini ada pembicara 2 yaitu Muhammad Edwin dan pembicara 3 yaitu Putri Arsyad. Baik, terima kasih kepada tim pro dan selanjutnya kita akan dari tim kontra memperkenalkan timnya. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Saratuna Fiana dari Universitas Sriwijaya. Di samping saya ada pembicara 2 yaitu Mila Juliati. Selanjutnya ada pembicara 3 Adela Lira Salsabila. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya yang pertama adalah di mana intinya sendiri yaitu adalah debat dengan mosi kita yaitu adalah kampus merdeka. Yang pertama akan memberikan argumen dari tim pro. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi tema kita hari ini adalah kampus merdeka, di mana seperti yang kita ketahui bahwa beberapa minggu ini Nadiem Makarim membuat kebijakan kampus merdeka. Jadi kampus merdeka ini merupakan kebijakan di dunia perkuliahan di mana membebaskan mahasiswa pada semester 5 atau semester 3 itu mengambil jurusan atau prodi yang berbeda dari prodi sebelumnya di universitas yang berbeda pula. Ya, terima kasih kepada saudara moderator. Pertama, Mas Miftah, harus kita ketahui dulu apa landasan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan untuk membuat kebijakan kampus merdeka ini, baik untuk PTN atau untuk PTS. Kebijakan ini sangat bagus sekali di era modern ini, terutama di era 4.0 atau 4.0 yang kita kenal sekarang. Semakin banyak interaksi dari mahasiswa itu tersendiri, itu akan semakin banyak ilmu yang dia dapat. Semakin banyak orang tuh belajar, menuntut ilmu, semakin banyak gurunya, akan semakin banyak ilmu yang akan dia dapat. Baik itu dari universitas itu sendiri ataupun universitas orang lain. Jadi menurut saya ini salah satu komponen sistem yang sangat baik diterapkan di PTN khususnya, PTN negeri ataupun PTN swasta. Karena ini akan mengasah skill mahasiswa untuk berinteraksi semakin banyak
ilmu, semakin banyak teman, semakin banyak pembelajaran yang bisa dia dapat untuk kehidupannya. Terima kasih. Ya, saya memperkuat dua teman saya tadi, bahwasanya yang telah diambil Nadiem itu merupakan langkah yang cukup baik untuk memajukan pendidikan di kampus. Itu bisa membuat para mahasiswa menjadi lebih terasah dan berani. Tapi itu terserah tergantung mahasiswanya. Tapi dari universitas wajib untuk mengadakan kegiatan kampus merdeka itu. Nah, dari kampus merdeka itu bisa membuat mahasiswa menjadi lebih kreatif dengan semua yang ingin ia dapatkan. Misalnya, kita dari prodi bahasa Indonesia ingin mengetahui prodi sejarah, kita bisa mengambil prodi sejarah dengan mengetahui aspek-aspek yang ingin kita ketahui tersebut. Terima kasih. Saya ingin memberikan pendapat. Saya kurang setuju dengan beberapa pendapat tadi, bahwasannya ada tadi di salah satu disebutkan bahwa kita bebas ingin masuk prodi di mana saya dan kampus saya. Tapi coba pikirkan, kita lihat dari aspek ekonomi, terutama administrasinya. Nah, kalau misalnya kita berpindah kampus, itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena setiap kampus itu kan pasti mempunyai kebijakan masing-masing, tidak semua kampus itu sama rata administrasinya. Nah, begitu. Kalau kita ingin masuk ke prodi lain itu pasti, misal kita ini dari prodi bahasa Indonesia, kita ingin masuk ke prodi yang eksak, misalnya matematika. Nah, itu pasti perhitungannya itu tidak sama lagi. Pasti administrasi itu mungkin ada meningkat atau mungkin kalau berkurang ya itu syukur, kalau tidak ya itu menambah beban, terutama pada anak tua kita. Pasti kita masing-masing ini belum menghasilkan uang. Nah, jadi kalau dipikirkan lagi itu dari segi ekonominya, terutama administrasinya, karena biaya itu tidak sedikit dan mencari uang itu tidak semudah mereka telapak tangan. Seperti itu. Terima kasih. Saya ingin membuat argumen dari teman saya. Memang betul, dari segi ekonomi itu akan membuat lebih banyak pengeluaran. Lalu bagaimana kalau lalu untuk beradaptasi pada satu tempat itu bukankah membutuhkan waktu yang sangat lama? Kita berpindah dari kampus ini, dari sekampus satu ke kampus yang lain, itu akan menambah waktu untuk beradaptasi pada kampus yang bagus. Sesudah kita beradaptasi, nanti kita akan pindah ke kampus lain lagi, akan beradaptasi lagi. Bukankah itu akan menambah waktu? Lalu dari segi skripsi, pada teks saya pernah membaca teks dikatakan boleh tidak mengambil skripsi dan boleh diganti dengan KKN seperti itu. Saya kurang setuju karena skripsi itu adalah titik akhir dari dosen menguji kemampuan kita selama beberapa tahun kuliah mengejar S1. Kalau misalnya di skripsi kita menyepelekan, lalu bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kita atau KKN? Apakah KKN kita diuji hal-hal skripsi? Bukankah sudah berbeda? Kita KKN pada desa-desa, kita hanya membantu desa. Tidak ada pembelajaran dari dosen kita akan terapkan pada desa tersebut. Akan menambahkan argumen-argumen dari rekan-rekan saya tadi mengenai kebijakan dari Bapak Nadiem Makarim mengenai kampus merdeka. Jadi saya melihat dari segi pemikiran, mengingat mahasiswa memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan memori setiap mahasiswa mempunyai batasannya masing-masing. Jadi seperti yang kebijakan yang dibuat tadi itu, bahwa mahasiswa setelah melakukan 3 semester di perkuliahannya, ia dapat melanjutkan 2 semester di prodi lain, baik di perkuliahan itu sendiri maupun di universitas lain. Tapi menurut saya, apabila mahasiswa melakukan itu, belum pasti ia akan menguasai materi-materi dari setiap program studi yang sudah ia ikuti. Mengingat yang saya jelaskan tadi, mengingat batasan-batasan memori mahasiswa itu berbeda. Tidak semua mahasiswa dapat melaksanakan kampus merdeka tersebut. Terima kasih. Saya menyangga pernyataan dari Mila bahwa tadi saudari Mila mengatakan bahwa skripsi itu penting. Iya, memang penting skripsi, tetapi menurut saya kebijakan dari Menteri Nadiem Makarim ini untuk menggantikan skripsi itu merupakan suatu inovasi yang bagus, di mana seperti menurut penelitian itu banyak sekali mahasiswa yang ketakutan akan skripsi, di mana skripsi itu seakan menghantui mereka, dan banyak mereka itu yang menghindari skripsi, mendapatkan dosen PA yang lumayan killer. Jadi mereka itu menurut saya
terlalu melambatkan masa kuliahnya karena ketakutan akan skripsi. Jadi menurut saya dengan hilangkan skripsi itu merupakan suatu kebijakan yang efisien. Jadi mahasiswa itu tidak terlalu ditakut-takuti dan dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Ya, sedikit tambahan dari saya sendiri untuk semuanya. Kalau kita sudah memasuki dunia perkampusan, itu kita sudah layak sebenarnya disebut dengan kaum intelektual. Kaum intelektual itu bisa berpikir secara maju ke depan dan secara kritis lebih mendalam akan sebuah interaksi bervalensi antara kampus ini dan kampus ini. Jadi kita itu bisa berpikir sendiri bagaimana kita membawa diri kita sendiri ke kampus orang lain, bagaimana kita menjaga tata krama sopan santun kita terhadap kampus orang lain. Jadi untuk lingkungan kampus, kalau kita memang menerapkan sistem kampus merdeka ini, Unsri pindah ke UIN Raden Fatah misalnya, kita bisa mengambil jurusan di sana dengan sikap yang tetap kita bawa bermoral, berlisan agama. Untuk skripsi, soal skripsi bisa kita contoh dengan kampus-kampus luar negeri, misalnya Manchester di Inggris, Stanford University, Oxford University. Itu dosen-dosen yang menekankan pada SKS, satuan kredit kuliah, menekankan pada SKS diperbanyak, semester sedikit diperpanjang. Maka ganti dari SKS atau semester diperpanjang tadi itu menggantikan skripsi yang akan kita buat. Jadi memang fokus ke satu titik, ya. Misalnya kita mengkaji bagian bahasa itu ada sastra dan linguistik. Misalnya kita mengambil linguistik, ya kita akan pelajari linguistik itu secara mendalam agar kita menjadi seorang yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga skripsi tidak perlu lagi kita pakai karena otak kita, pikiran kita sudah terfokus pada satu titik. Ya, terima kasih. Ada argumen dari saudara dia berkata tadi meniru gaya kuliah di luar negeri. Bukannya saya ingin membanding-bandingkan gaya kuliah kalau di luar negeri dan Indonesia. Namun cara berpikirnya saja begini. Mahasiswa luar negeri dan mahasiswa Indonesia itu masih dikatakan sangat jauh cara pola pikir Indonesia dan luar negeri. Indonesia masih bisa terbilang rendah dalam segi pemikiran. Jadi apakah mampu mahasiswa mempercepat kuliah selama 4 semester? Sementara ini Indonesia bukan luar negeri. Bisakah saudara mempertempatkan diri sebagai masyarakat Indonesia bahwasanya pendidikan di Indonesia saat ini berbeda dengan luar negeri? Jadi tidak mungkin bisa mahasiswa Indonesia ingin mempercepat semester kuliah hanya dengan 4 semester. Dari sisi positif dari kampus Merdeka ini, itu tentang skripsi yang dihapuskan tadi itu diubah menjadi KKN dan magang. Magang itu akan melatih skill, bukan dari materi pelajaran saja. Materi pelajaran sudah dipelajari dan itu akan diterapkan di KKN dan magang. Dan itu bisa mengubah cara berpikir mahasiswa untuk menjadi lebih berani. Bukan berani cuma untuk menghadapi dosen saja, tapi berani menghadapi dunia luar. Dan sisi positifnya itu dari kampus Merdeka, membuat mahasiswa berani untuk terjun langsung ke dunia bebas dan bersaing di lingkungan masyarakat dan lingkungan dunia. Dari tim kontra sendiri, mengingat dari rekan-rekan saya dari berbicara tentang dari segi administrasi, segi sistem perkuliahan yang 4 semester tersebut dan sistem pemikiran mahasiswa yang berbeda-beda. Mungkin bisa dipikirkan lagi apakah setelah dilaksanakan kebijakan itu apa kampus Merdeka benar-benar merdeka atau malah membebankan mahasiswa tersebut. Telah usai sudah diskusi yang telah terjalan pada siang hari ini. Selanjutnya itu merupakan mengenai mosi kita sendiri, itu adalah kampus Merdeka. Mengenai kampus Merdeka ini kita pasti tahu setiap adanya perubahan
perubahan kabinet pasti adanya perubahan juga mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin dari pemikiran dari kementerian kita mengenai tentang kebijakan kampus merdeka, dia berpikir bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi, akan tetapi dari sisi tersebut pasti adanya sisi negatif maupun positif. Sekian diskusi kami yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.